Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 757 senjata pembunuh 1. Argus Feng tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Dimas Wu. Begitu muncul, telapak tangannya menyerang. Melihat cahaya merah yang menyilaukan keluar dari telapak tangannya, dan energi yang kuat dari fluktuasi sejati keluar dari cahaya merah, seolah-olah itu dapat merobek ruang, dan tampaknya mengumpulkan niat membunuh untuk menghancurkan segalanya, dan itu berisi kekuatan yang kuat dan kuat. Kekuatan tak terbatas, membawa kekuatan langit dan bumi, menyerang Dimas Wu. Sylvia Bai melihat energi cahaya merah yang mengerikan benar-benar menghantam dahi Dimas Wu, jantungnya gemetar ketakutan, matanya membelalak, matanya penuh ketegangan dan kekhawatiran. Pria bergigi tajam sudah terbebas dari jeratan Adam Fu saat ini. Namun, kalaupun ia bebas, ia tidak akan bisa sedikit pun membantu Dimas Wu. Lagi pula, Sylvia Bai pun jauh dari lawan Argus Feng. Selain itu, dia hanya bisa menyaksikan Dimas Wu menderita serangan cahaya merah yang fatal. Dimas Wu masih berada di rawa genangan darah. Darah kental menelannya, dan naga darah yang ganas itu menjeratnya. Ia ditahan dalam waktu yang lama, dan berusaha berjuang untuk waktu yang lama, namun ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu ini. Pada saat ini, melihat energi cahaya merah yang tajam mengenai bagian vitalnya sendiri, Dimas Wu tiba-tiba terkejut, napas kematian melanda dirinya, nyawanya dipertaruhkan. Keinginan untuk bertahan hidup meledak di dalam hati Dimas Wu, ia tidak boleh mati seperti ini, ia harus bertahan hidup jika ia ingin hidup. Tiba-tiba, mata Dimas Wu memerah, dan ekspresi yang sangat menyeramkan muncul di matanya. Sesuatu di tubuhnya tersulut, nyala api yang menyengat sepertinya membakar dengan hebat di tubuhnya, yang sangat kuat kekuatan, naik ke dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya tampaknya akan meledak, dan serangkaian api iblis yang tampaknya hilang, menjulang dari daging dan darahnya, secara bertahap naik ke permukaan kulitnya, dan kemudian menghilang dalam daging dan darahnya. Hanya dalam waktu sekejap saja, kekuatan Dimas Wu meningkat pesat, dan auranya juga melambung tinggi. Kekuatan tak terlihat membengkak dengan cepat dan meledak. Dalam sekejap, Dimas Wu seakan berubah menjadi gunung berapi, dan gunung tersebut meletus dalam sekejap. Energi kekerasan tak berujung, membawa kekuatan letusan gunung berapi, berdampak pada laut darah dan naga darah yang terjalin di sekitar Dimas Wu. Baang! Naga darah itu meraung, terbang menjauh sambil berteriak, dan jatuh ke udara. Lautan darah yang seperti rawa juga pecah, berubah menjadi ribuan tetes darah, meleleh ke dalam kehampaan, dan menghilang ke dalam tak terlihat. Dimas Wu akhirnya menghancurkan belenggu tersebut dan mendapatkan kembali kebebasannya. Demon Palem. Begitu lepas dari belenggu lautan darah, Dimas Wu langsung berteriak, dan di saat yang sama tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan ia menepuk telapak tangannya dengan keras untuk melawan cahaya merah energi sejati. Semua ini terjadi dalam sekejap. Baang! Telapak tangan Dimas Wu yang keras, dan cahaya merah yang dikeluarkan oleh telapak tangan Argus Feng, bertabrakan, dalam sekejap cahaya merah meledak, energi meledak, suara keras meledak, dan udara menghempas dengan kuat. Demon Palem Dimas Wu sungguh luar biasa, dan itu mengalahkan cahaya merah dalam sekejap. Dan Argus Feng, juga tiba-tiba terkejut, dipukul oleh serangan ini dan langsung memuntahkan darah, terpelanting, hingga jatuh ke tanah. Di sisi lain, Dimas Wu justru memuntahkan darah, dan darah itu tumpah ke udara seperti tetesan air hujan. Dimas Wu benar-benar menghabiskan seluruh kekuatannya, hampir menarik seluruh potensi tubuhnya, dan bahkan melukai dirinya sendiri, sebelum dia meledak dengan kekuatan yang begitu kuat dan terlepas dari belenggu. Namun, setelah serangan ini, Dimas Wu sepertinya kehabisan energi untuk sekejap, tubuhnya tiba-tiba melemah, dan luka dalam muncul.
Setelah darahnya menyembur, perlahan Dimas Wu jatuh ke tanah seperti daun yang jatuh. Setelah mendarat, tubuhnya terhuyung, namun pada akhirnya ia tidak bisa menstabilkan tubuhnya dan tidak jatuh ke tanah. Setelah Argus Feng terbang terbalik untuk jarak tertentu, dia mampu menstabilkan tubuhnya dan mendarat dengan mantap. Namun, wajahnya juga menjadi pucat, alisnya sedikit berkerut, menampakkan rasa menyakitkan yang tak tertahankan. Jelas, dia juga terluka parah. Babak ini adalah kekalahan bagi kedua belah pihak. Dimas Wu tiba-tiba membalik keadaan pada saat kritis hidup dan mati. Ini sangat mengejutkan orang-orang. Sylvia Bai sangat terkejut, tapi reaksi pertamanya adalah menghela napas lega. Pria bergigi tajam dan Adam Fu juga terkejut, tetapi suasana hati mereka sangat berlawanan. Argus Feng sama sekali tidak memandang tinggi Dimas Wu, namun saat ini ia sangat terkejut dengan Dimas Wu. Matanya menatap Dimas Wu, dan ada sedikit perubahan. Ia menatap Dimas Wu beberapa detik, lalu bertanya dengan suara yang dalam, kekuatan apa itu barusan? Mengapa begitu kuat? Menantu bodoh yang hebat, bab 758 senjata pembunuh 2. Pada saat ini, hati Argus Feng terguncang, dan rasa sakit yang ada di mana-mana di tubuhnya membuatnya sangat kesal. Ia tidak dapat menyangkal bahwa gerakan tangan iblis Dimas Wu memang luar biasa dahsyatnya. Saat ia dipukul oleh telapak tangan tersebut, seolah-olah ada gelombang. Kekuatan aneh yang mirip dengan api ajaib menyerbu tubuhnya, sehingga semua organ dan daging serta darah di tubuhnya seakan terbakar oleh api, dan rasa sakitnya begitu menyakitkan. Perasaan menyayat hati ini belum pudar sampai sekarang. Argus Feng harus diam-diam mengeluarkan energinya untuk menahan kekuatan api iblis jahat. Dimas Wu mendengarkan perkataan Argus Feng, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia hanya diam-diam mengaktifkan teknik pemulihan untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Setelah tubuhnya hampir pulih, dia berkata, tidak ada jawaban untuk itu. Sebenarnya, Dimas Wu sendiri sedang kebingungan. Ia hanya menstimulasi potensinya pada saat hidup dan mati, dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan super tadi, namun ia tidak tahu dari mana kekuatan api itu berasal. Dia merasa bahwa kekuatan ini tidak pernah ada, tetapi sepertinya tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, tetapi belum dirangsang saja. Tetapi barusan, hidupnya tergantung pada seutas benang, dan keinginannya untuk bertahan hidup memaksa keluar potensinya. Setelah menerobos, dia merasa untuk pertama kalinya dia sepertinya bisa memahami banyak misteri kekuatan yang biasanya tidak bisa dia pahami. Itu juga karena dia tiba-tiba menyadari kekuatan yang tersembunyi. Setelah bersemangat kembali, dia bisa menembus belenggu pada saat kritis dan keluar dari masalah. Tentu saja, karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, dia tidak terbiasa dengannya sebelum dia dibalas oleh kekuatannya, menyebabkan dirinya terluka. Argus Feng menyipitkan mata ke arah Dimas Wu, dan berkata dengan dingin, sekarang sepertinya kamu bukan sampah yang tidak berguna, jadi aku tidak bisa membiarkanmu hidup sama sekali. Begitu selesai berkata, tatapan Argus Feng memancarkan cahaya tajam, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan aura brutal yang haus darah samar-samar terpancar dari tubuhnya. Dia tampaknya telah menjadi binatang yang jahat, urat-urat biru di wajahnya langsung mengencang. Ada raungan tertahan dari tenggorokannya. Tiba-tiba, ada raksasa yang muncul di depan Argus Feng. Raksasa ini memiliki panjang 5 atau 6 meter, dan cangkang pada tubuhnya sangat keras. Cangkangnya terdiri dari 5 warna. Selain itu memiliki 2 penjepit besar di depannya dan ekor panjang yang keras di belakangnya. Kalajengking 5 warna. Ketika Sylvia Bai melihat ini, dia langsung berseru. Pada saat ini, wajah Sylvia Bai menjadi pucat, dan hatinya sedikit bergetar. Kalajengking ini bisa dikatakan galak dan menakutkan di seluruh bintang yang ada. Ia sangat beracun. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Yang paling ditakuti adalah racunnya tidak hanya bisa melukai daging dan darah.
Itu juga bisa mempengaruhi kesadaran orang. Oleh karena itu, tempat munculnya kalajengking beracun berwarna-warni biasanya dianggap terlarang. Ini merupakan musuh bebuyutan para praktisi. Namun, raksasa yang tiba-tiba muncul di depan Argus Feng sebenarnya bukanlah kalajengking beracun, melainkan senjata tajam yang terbuat dari kalajengking beracun. Jelas, Argus Feng telah membunuh kalajengking beracun sebelumnya. Memurnikan jiwanya menjadi senjata melawan musuh. Untuk bisa sepenuhnya menghancurkan Dimas Wu, Argus Feng tidak mengabaikan, dan langsung mengeluarkan senjatanya sendiri. Itu adalah tubuh jiwa dari kalajengking beracun warna-warni, memiliki semua kemampuan kalajengking beracun selama hidupnya, dan kekuatan jiwa yang kuat, dibandingkan dengan kalajengking beracun warna-warni yang sebenarnya, bahkan lebih baik. Begitu kalajengking beracun ini muncul, itu memancarkan racun hijau tebal, racun hijau yang mengerikan, langsung menyebar ke daerah sekitarnya, dari kuil kiamat ke seluruh pulau di langit, tiba-tiba mencemari udara dalam radius puluhan mil. Dua penejepit yang kuat bergerak. Racun hijau ini menyembunyikan gas beracun dari kalajengking beracun ini. Meskipun tidak terlalu beracun, itu cukup untuk mengganggu jiwa. Sylvia Bai, pria tongos dan Adam Fu di kuil diselimuti oleh racun hijau ini, dan tiba-tiba ada perasaan lemas. Mereka segera melepaskan perisai energi sejati yang menutupi seluruh tubuh, sekaligus menstabilkan kesadaran spiritualnya agar tidak terpengaruh oleh gas beracun tersebut. Sambil menstabilkan pikirannya, Sylvia Bai tidak lupa mengingatkan Dimas Wu dengan segera, kalajengking itu sangat beracun dan dapat mempengaruhi pikiranmu. Kamu harus lebih berhati-hati. Dimas Wu yang diselimuti racun hijau ini pun tentu saja merasakan hal yang sama. Ketika mendengar perkataan Sylvia Bai, Dimas Wu dengan cepat menancapkan energi sejatinya yang menyelimuti dirinya. Serang. Tiba-tiba, Argus Feng berteriak keras, dan tiba-tiba mendorong kedua tangannya. Tiba-tiba, kalajengking beracun besar terbang menuju Dimas Wu dengan penjepitnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.